yang disampaikan oleh Polres diminta untuk Perpol nomor 7 tahun 2022. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saya ketiga kalinya ya di sini ya. Mungkin dulu zaman Pak Farrozi yang di belakang, Pak Kapolda di belakang. Mungkin saya yang ketiga kali sudah di sini. Dulu waktu di belakang ya di itu Pak ya, gedung dekat musola ya, yang aula besar. Itu saya juga diminta sebagai narasumber. Sebelumnya juga ke Pak Kasat Narkoba, biasanya juga beberapa pasien yang kita koordinasikan untuk pengobatan. Dan kita juga, karena saya mulai mempelajari Pak ya, untuk Perpol nomor 7 ini maksudnya kemana gitu Pak ya, di ilmu jiwanya di mana. Kemudian karena tadi ada beberapa item sudah disampaikan tentang narkoba, kemudian tentang perselingkuhan, kemudian gangguan orientasi seksual LGBT, kemudian juga beberapa hal yang memang sangat luas dan kemudian sudah dijelaskan oleh tentang narkoba oleh Bapak Bagian Narkoba BNN, dan kita porsinya sesuai dengan bidang saya, yaitu bidang jiwa. Nah mungkin di sini Bapak Ibu sekalian, saya izin saya bawa dari RSUD untuk boneka ini. Tujuannya adalah sebagai penjelas bagaimana kita itu seperti apa, dan mungkin di sini ada yang bertanya. Mohon izin Pak ya. Nah ini kenapa Pak Dokter nih bawa penis di sini kan? Nah di sini kita membahas tentang gangguan seksual, termasuk juga bagaimana perselingkuhan itu menjadi dinamika yang tidak hanya dialami oleh Polri, tapi juga semua institusi. Dan saya sebagai orang luar juga tidak boleh menggurui dan segala macam, karena saya juga orang luar dengan segala keterbatasan ini. Baik ya Pak ya, saya mulai boleh Pak ya. Seperti kita ketahui bahwa di peraturan polisi itu yang terbaru, memang saya mengambil item-item bagaimana kita menghindari semua orang pasti akan tergelincir kepada kejahatan. Mau dia ustadz, mau dia orang hebat sekalipun, mau dokter, segala macam pasti tergelincir. Nah kita juga bisa melihat bahwa sejarah bagaimana manusia itu sudah diturunkan. Ternyata manusia diturunkan ke bumi dengan segala kekurangannya. Makanya mungkin kalau di sini ada Pak Ustadz juga bisa dijelaskan bahwa ketika iblis ataupun setan disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, itu dia menolak dengan mengatakan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 33 yang dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, qala lam li asjudan li basarin khalaqtahu min solsolin min hamain masnun, yang artinya kalau diterjemahkan Quran surat Al-Hijr, setan berkata, jadi setan itu ketika suruh sujud kepada Adam ini kan suatu makhluk yang diciptakan baru. Dia menolak karena setan sudah tahu kekurangan manusia itu sudah banyak. Jadi tidak perlu dikasih tahu sama Allah, dia sudah tahulah nih datanya nih makhluk yang mau diciptakan ini, si Adam ini bagaimana. Nah dikatakan bahwa qala, dan berkatalah setan, lam, tidak akan, li asjudan, saya tidak akan sujud kepada Adam, libasarin kepada Adam itu libasar disebutkan, khalaqtahu min solsolin, dia itu manusia diciptakan dari tanah liat. Kata setan, dia itu kan dari tanah liat Allah. Kemudian min hamain, tanah liat yang hitam. Tanah liat turunnya hitam lagi. Kemudian di surat Al-Hijr juga dikatakan min hamain masnun, yang dibentuk. Jadi tanah liat yang dibentuk sedemikian rupa, ada hidungnya, ada matanya, ada dadanya, ada tangannya. Saya ini kan diciptakan dari api, lebih mulia. Saya sudah tahu kekurangan daripada manusia yang diciptakan oleh Allah ini. Kenapa saya mesti sujud? Nah, di situ saja setan saja sudah mengetahui bahwa manusia ini bakal terjerumus, bakal ada kekurangan, bakal ada, kalau biasa lurus-lurusnya adalah keseliokan sedikit atau bagaimana. Nah, di sini tugas saya untuk menjelaskan kenapa manusia bisa terjerumus padahal sudah bisa lurus. Kadang-kadang saya mohon maaf Pak ya contohnya Roy Martin ditangkap polisi 3 kali ya Pak ya, untuk kasus narkoba. Itu dia, yang kedua adalah dia ketika setelah memberikan bimbingan narkoba, bimbingan penyuluhan narkoba. Bayangkan, setelah dia memberikan bimbingan, dia pulang, dia pakai.
Itu bagaimana? Secara fungsi kognitif di otak seharusnya kan dia sudah paham efek samping narkoba bagaimana dan bagaimana. Kok bisa kepleset? Inilah tugas saya untuk menjelaskan kenapa Roy Martin, entah siapa itu terjerumus. Termasuk juga di peraturan polisi nomor 7 ditekankan kepada gangguan seksual. Nah, gangguan seksual itu orientasi, jadi ada yang homoseks dan segala macam, ataupun juga perselingkuhan. Maka dari itu saya bawa, kenapa manusia mau zikir 100 kali, mau baca Al-Fatihah 1000 kali, lihat sesuatu yang menarik, pasti terjerumus juga. Kenapa? Makanya saya jelaskan secara ilmu kedokterannya bagaimana, sehingga saya juga menasihati diri saya sendiri dan juga bisa menasihati yang lainnya. Kemudian tadi sudah dibahas ya Pak ya tentang yang narkoba, itu sudah porsinya BNN. Nah, sekarang saya menjelaskan bahwa manusia pertama adalah diciptakan terdiri menurut teori Freud ya, seorang Yahudi memang, tetapi dia menjelaskan manusia itu ada id, ego, dan super ego. Nah, kalau id itu, mohon izin Pak ya, saya mau ngambil otak manusia ini. Saya bawa otak manusia ya Pak ya. Jadi kalau kita keluarkan dari manusia ini, kepalanya, ada bagian-bagian yang mendorong dia berbuat kesalahan. Salah satu contoh, yaitu id. Kalau id itu adalah instinktif terhadap seperti binatang, misalnya nafsu seks, kemudian berkelahi segala macam, itu adalah daerah cerebellumnya. Kemudian kita bisa melihat bahwa kemuliaan manusia, kenapa iblis itu suruh sujud kepada Adam, ternyata setelah saya pikir-pikir, ternyata manusia ini diberikan daerah yang mulia, disebut juga prefrontal cortex, yang disebut juga daerah budi luhur. Nah, budi luhur ini hanya dimiliki oleh manusia, prefrontal cortex. Pada binatang lain tidak ada, pada sapi, pada mencit atau apa tidak ada. Tetapi pada manusia dia ada daerah prefrontal cortex. Nah, ini adalah kemuliaan manusia. Makanya saya berpikir, kenapa Allah menyuruh iblis yang terbuat dari api, malaikat yang terbuat dari cahaya, suruh sujud kepada Adam. Ternyata adalah adanya daerah prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini apa? Yaitu budi luhur. Jadi dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada manusia ketakwaan dan kejahatan. Nah, itu tugasnya di sini. Tetapi kok manusia masih terjerumus juga? Berarti salahnya di mana Pak Dokter? Kan sudah ada dia prefrontal cortex sebagai bagian kritisi otaknya. Kalau ada yang salah dia kritisi melalui prefrontal cortex, ada yang tidak benar dia kritisi. Tetapi kok masih terjerumus juga? Nah, sekarang ketika terjerumus, apa yang terjadi? Ternyata manusia memiliki adalah otak binatang atau sistem limbiknya yang di belakang. Nah, ketika itu terjadi, maka semuanya akan menjadi runyam. Mau dia kiai, mau dia pejabat, mau siapapun, itu dalam hitungan detik karirnya langsung hancur. Apapun. Nah, sekarang kita melihat bahwa manusia diciptakan untuk salah. Ya Pak ya, mohon maaf. Jadi saya bukan membenarkan orang yang salah, tidak. Tetapi kecenderungannya akan melakukan kesalahan. Tetapi kelebihan manusia, dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak ada manusia yang tidak bisa berbuat salah. Itu adalah berarti dia malaikat. Atau tidak ada manusia yang jahat terus, berarti dia setan. Nah, kita itu adalah posisinya di tengah-tengah, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, sekarang kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini kenapa tidak terpakai? Kok bisa tumpul? Prefrontal cortex yang seharusnya jadi mulia manusia, dikatakan oleh Allah, ketika kamu berbuat jahat, maka kamu lebih rendah daripada binatang ternak. Lebih rendah lagi posisi kita. Berarti kita harus mengutamakan prefrontal cortex kita. Nah, sekarang apa yang terjadi? Contoh misal pada penggunaan narkoba. Kebetulan saya dokter jiwa, jadi kebetulan saya ambil kutip sedikit ya Pak ya, bukan mengambil porsi BNN juga. Ketika kita paham bahwa narkoba itu menimbulkan eksitasi daripada neurotransmitter yang disebut juga dopamin, Bapak Ibu ya. Jadi ketika dopamin ini membanjiri, jadi ketika pakai sabu-sabu 0,25, sekarang harganya kata pasien saya 300.000 Pak ya, 300.000 katanya. Itu belinya lewat jalur-jalur Pekanbaru juga ada. Nah, itu ketika dia pakai, itu nanti dibanjiri daerah prefrontal cortex ini dengan dopamin, sehingga tumpul daerah prefrontal cortexnya. Ketika tumpul, apa yang terjadi?
dia tidak bisa berpikir positif. Semuanya jadi kadang-kadang bukan gimana, ada pasien saya kalau lihat dokternya, kepala saya katanya wajah Pak Dokter katanya seperti setan, kemudian badannya seperti manusia. Itu dia sudah halusinasi visual. Kemudian juga ada halusinasi taktil, rasa disentuh-sentuh, rasa apa, itu menimbulkan beberapa gangguan mental. Nah sekarang apalagi yang bisa membuat kumpul daripada daerah prefrontal cortex ini, yaitu perselingkuhan. Karena bukan apa-apa, kenapa saya bawa organ ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah penis dengan sistemnya. Kenapa kita yang tadinya sangat soleh, habis sholat tahajud tadi malam, tiba-tiba kita lagi lihat Instagram ya Bapak Ibu ya. Kan Instagram itu tidak bisa kita larang, siapapun bisa posting. Tiba-tiba ada orang tidak pakai baju, susunya kelihatan. Itu insya Allah tahajudnya tadi malam langsung gugur. Saya jamin. Kenapa? Itu bukan karena setan lagi Bapak Ibu. Jangan kita selalu menyalahkan setan. Setan ini memang selalu menjadi tersangka, tidak. Kita harus memahami di otak kita apa yang terjadi ketika kita melihat pornografi. Pertama, ketika kita melihat orang tidak pakai baju, yang pertama adalah diterima oleh reseptor mata kita, kemudian di sistem di kepala kita ada namanya di otak kita namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus itu sebagai portal Bapak Ibu, portal. Ini data pornografi mau saya bawa kemana ini? Mau saya bawa ke korteks, apa saya buang ke amigdala, atau mau langsung dikirim ke testosteron, ke arah testis. Nah, biasanya jalur yang paling cepat adalah langsung direspon, dikirim dari otak, dari mata masuk, kemudian dikirim langsung ke testosteron. Nah, testosteron di sekitar sini Bu ya. Nah, ketika itu direspon testosteron akan bekerja sama dengan dopamin. Nah, tersangka masih dopamin juga. Dopamin kirim, ini menarik. Kamu harus ereksi atau harus disalurkan dengan ejakulasi, spermanya dikeluarkan. Kemudian data ini dikirim ke otak lagi. Bisa jadi ada jalur cepatnya. Ada yang dikirim ke arah sakrum, arah pinggang. Ini ada persarapan, 2 dan 3 dikirim, langsung direspon, burung berdiri, penisnya berdiri. Atau juga bisa dikirim ke arah hipotalamus, dikirim lagi gerbangnya, kemudian diinstruksikan lagi bagaimana caranya. Nah itu jadi kita ini bukan menyalahkan setan lagi, karena setan sudah tahu sistemnya sudah bergerak. Jadi kalau setan itu cuma nambah-nambahin aja, jadi sistem udah ada, dia nambah-nambahin. Wah ini baru 90%, ya udahlah saya bikin jadi 100%. Nah jadi seperti itu, setan itu cuma 10%, sisanya tubuh kita sudah merespon. Nah makanya ketika melihat yang pornografi, itu kita tidak bisa menahan 1 kali 24 jam menunggu besok. Mau kita bawa ke zikir-zikir, itu masih ingat di kepala kita orang yang nggak pakai baju di Instagram ataupun di Facebook Bapak Ibu. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah kita ini menghasilkan sperma per detik adalah berapa Ibu Bapak? 3.500 sperma selama 1 detik. Kita hidup di 24 jam, berarti 24 jam itu sekitar 3.600 detik. Bapak kali aja pakai kalkulator ya. 3.600 kali 3.500, berarti per hari 200-an ribu Bapak. Bisa hampir 1 juta. Jadi ketika kita menahan sampai besok, itu jadi masalah. Dan yang kedua, yang jadi masalah lagi, kita harus kerjasama. Berarti tugasnya kepada Bayangkari. Kalau Bapak lagi ingin, mohon maaf ya, yang wanita ya Bu ya, itu harus disalurkan. Jangan Ibu menolak. Makanya kan kata di hadis kan kalau menolak laki-laki mau berhubungan suaminya itu dilaknat oleh malaikat. Betul. Selain dilaknat oleh malaikat, ini efek sampingnya luar biasa. Ini harus disalurkan. Tidak bisa dilarikan segala macam. Makanya kita mencegah terciptanya long distance relationship. Jadi kalau udah nikah, jangan yang satu di mana, satu di Papua, satu lagi di Sumatera, itu jauh. Itu beresiko terjadinya penyaluran yang tidak pada tempatnya Bapak Ibu. Jadi bayangkan bagaimana kita bisa menahan 3.500 sperma dalam 1 detik. Itu 1 detik ketika kita berkedip aja. Itu bayangkan 24 jam. Bagaimana tersiksanya bapak-bapak dan ya para anggota, bagaimana tersiksanya. Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mengkombinasikan. Jadi ada beberapa pasien saya itu melarikan spermanya kemana? Ya ke kamar mandi Pak. Melakukan masturbasi dan onani.
Nah, kadang-kadang itu mampu dilakukan terus itu menimbulkan gangguan mental juga. Nah, sekarang tugasnya ya udah bagaimana bisa kita kombinasikan, bagaimana bisa disalurkan sehingga tidak terjadi penyimpangan ataupun perselingkuhan. Karena selingkuh itu enak. Karena orang yang sekali selingkuh, besok pasti selingkuh tidak bakal sembuh. Mungkin lebih sulit daripada orang mengobati narkoba. Ya Pak ya, kalau orang narkoba itu masih bisa lah kita tekan pakai obat ini, clozapine, pakai ini, direhab oleh BNN dan segala macam itu masih bisa terukur lah barometernya. Tapi kalau selingkuh itu seperti kita main kucing-kucingan. Jadi kalau misalnya dicurigai itu biasanya kalau yang agak pendiam itu apa gimana di rumah itu dicurigai. Itu kadang-kadang dia kok bisa diam dia di rumah, jangan-jangan sudah disalurkan ke tempat lain. Nah itu perlu kita waspadai. Nah kemudian kita juga berpikir menurut Perpol nomor 7 2022 itu juga disampaikan bahwa mungkin atasan harus bisa mewaspadai bawahan. Jadi kan pengawasan. Jadi kalau atasan itu harus bisa melihat suasana hatinya bawahan, Pak. Jadi misal begini, ada namanya ilmu gesture atau mikro ekspresi. Bapak Ibu mungkin sering lihat ya di TV One atau bagaimana membaca wajah atau mimik ataupun gesture. Yang paling sederhana kalau diizinkan boleh saya bagi sharing sehingga nanti kalau atasan melihat kok bawahan saya kayaknya mulai agak-agak menjurus ke mana gitu. Nah itu perlu kita waspadai. Salah satunya begitu. Mungkin saya perlu ada satu orang Bapak atau Ibu yang bisa maju sebagai contoh. Jadi ini gesture seperti ini contohnya orangnya cemas. Kalau lagi ini lagi banyak pikiran. Boleh? Saya pinjam satu kalau yang berkenan. Jago, Sini Pak Abrizan. Silakan Bapak menghadapi. Tidak apa-apa izin Pak ya. Jadi ini sebagai contoh aja Pak ya. Jadi sebagai contoh bagaimana kita bisa membaca bahwa kita kondisi secara mentalnya itu lagi apa ya, lagi cemas, lagi marah, lagi kalut atau lagi apa. Izin Pak ya. Silakan Bapak begini Pak. Ya, kalau kita melihat seseorang badan tangannya seperti ini kita indikasikan adanya kecemasan. Jadi kecemasannya kan bisa tema di rumah atau istri marah-marah tiap hari kan kita tidak tahu. Jadi kalau kita jenderal di rumah itu ada ibu jenderal, lebih tinggi lagi pangkat dari kita. Nah ketika ini kita bisa memahami ini adanya kecemasan. Ini gesture, baru gesture ya Pak ya, belum ada wawancara, ada masalah apa sih? Atau atasan kan kalau perhatian alhamdulillah Pak ya. Tapi kalau sudah sempat, dia ada cemas nih. Arahnya kemana? Silakan. Tugas dari penyelidikan ya Pak ya. Siap. Nah kemudian ada lagi gesture yang bisa kita lihat adalah, mohon izin Pak. Gini Pak. Nah, ini biasanya dilipat begini atau di belakang, bukan posisi istirahat ya Pak ya. Jadi posisinya begini juga atau di depan. Nah kalau ini emosinya sudah sangat-sangat tinggi. Jadi misalnya seperti Gunung Semeru mau meletus ya Pak ya. Jadi misalnya orang yang dengan tangan seperti ini emosi sangat tinggi sekali. Kalau kita dekati, itu siap-siap aja tinjunya bisa ke wajah kita dalam hitungan 3 detik. Karena dia sedang memendam emosi. Entah masalah di kantor, masalah di rumah, ini sudah memuncak. Apalagi kalau kita semakin mancing-mancing dia, itu mungkin cincin yang warna ini bisa pindah ke kening kita. Jadi ini hitungannya 3 detik ya Pak ya. Itu seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa beberapa gesture misalnya kalau salaman Pak ya, mohon izin Pak ya. Kita salaman Pak. Nah kalau ini kan enak ya Pak ya. Ini genggamannya sesuai dengan telapak tangan. Tapi sering kita lihat ada kita salaman, ujungnya aja. Enggak, ujungnya aja. Bagaimana Pak? Ya, ini dia curhat ya Bapak. Nah, ada yang sering seperti ini Pak. Jadi kayak Pak Reza, dia senyumnya enak, bahasa basinya bagus. Tapi kita bisa baca apa yang terjadi di hatinya. Nah kalau kayak gini, dia di ujung aja ya. Ini mohon maaf ya, dia tidak suka sama Pak Reza. Itu ciri khasnya Pak ya. Jadi kita bisa membaca tanpa harus menanyakan ini kenapa tidak perlu. Kemudian tadi yang Bapak Keras ya mungkin itu lebih vulgar ya Pak ya, lebih
lebih vulgar lagi, mungkin dia lebih nggak suka lagi. Kalau perlu apa agak tenaga dalam ya. Oke. Nah kemudian kita juga bisa melihat bahwa seseorang misal di dalam posisi berdiri ya Pak ya, posisi berdiri seperti itu. Kemudian kita bisa lagi melihat garis untuk kaki Pak. Jadi kalau kaki ini menunjukkan bisa ke arah dia suka kepada kita, respon kepada kita atau tidak respon. Nah contohnya sederhana ya Pak ya. Mohon izin Pak, kita salah lagi Pak. Mungkin ada yang nggak nampak di sini Bapak. Nah kalau yang menghadap, kakinya menghadap ke saya, ini berarti respon Pak. Tapi banyak juga yang kakinya kan begini Pak ya. Nah kakinya agak ke sini gitu kan. Salaman mukanya senyum Pak. Oh Pak bisa tambah ganteng aja bagaimana. Tapi isi hatinya bisa kita baca dari kakinya Pak. Jadi ketika salaman, ini kakinya menandakan apa? Dia tidak respon kepada kita. Iya, jadi kalau saya misalnya kalau ada di teller obat, misalnya saya baru keluar dari Semen Padang Hospital dan baru keluar, itu di teller obat sudah sampai pintu tuh Pak biasanya kan Pak. Mau nanya apa kan saya udah banyak pikiran kemana gitu Pak. Itu biasanya saya senyum aja Pak. Oh iya obatnya nanti ya, obatnya kan enak tuh Pak. Tapi kaki saya ke sini Pak. Jadi saya sebetulnya nggak respon sama di teller obatnya. Nah itu salah satu mengindikasikan. Nah kalau beberapa juga disalahgunakan juga ilmu ini pada orang yang nembak cewek. Wah itu salah juga itu nggak usah dipakai Pak ya. Nah sekarang kita bisa ketahui bahwa mungkin sudah dulu Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Abis ya. Ya itu sekilas info ya Pak. Terima kasih. Termasuk juga kita bisa membaca profiling daripada orang-orang yang kita bisa ketahui tanpa harus dia merasa risih. Misal dari tulisan tangan ya Pak ya, dari grafologi. Nanti kalau ada saya waktu diundang lagi, kita ajarkan grafologi, cara membaca tulisan tangan. Oh ini anggota nih kok tangan apa tulisannya kok huruf T-nya apa T-nya agak ke bawah ya. Kok agak ke bawah dia, oh ada depresi Pak. Atau huruf T silang nafasnya itu terlalu tinggi kok agak manik. Atau dia miring tulisannya ke kiri. Nah itu mulai tertekan. Entah tertekan apa kan kita tidak tahu. Nah jadi tulisan tangan juga bisa untuk mengetahui posisi keadaan mental daripada anak buah bisa. Nanti kalau ada waktu boleh Pak, nanti kita sharing juga Pak. Nah kemudian juga kita di dalam, jadi perpol itu kalau saya lihat, kita itu melakukan pencegahan Bapak. Jadi kita bukan mengobati tapi pencegahan, karena kalau sudah terjadi ya berarti tugasnya propam ya Pak ya, jadi ceritanya panjang lagi. Nah sekarang ya udah, sehebat apapun orang pasti akan terjerumus, pasti akan keselio, tetapi kita harus mengetahui bahwa kita punya kelemahannya di mana. Ketika kita tahu kekuatan dan kelemahan kita, maka kita bisa mengendalikannya sehingga kita tidak terjerumus. Dan mudah-mudahan ya dengan acara yang singkat ini bisa bermanfaat, dan dengan kalau ada sesi tanya jawab boleh Pak, nanti saya boleh coba jawab. Dan mungkin kita akhiri saja dengan karena sudah jam setengah 12, mungkin tanya jawab boleh kalau diizinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab, nak? Tidak ada.